Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana implementasi dan pemanfaatan aplikasi wiki dalam pembelajaran. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa wiki merupakan salah satu aplikasi open resource di mana dalam wiki ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata wiki. Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu wiki dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam pembelajaran. Pertama, wiki atau yang biasa disebut wiki adalah program server yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membentuk situs konten web. Istilah ini berasal dari kata wiki-wiki dalam bahasa Hawaii yang berarti cepat. Wiki ini pertama kali digunakan pada tahun 1994 oleh Wak Cunningham di Portland, Oregon. Wiki ini biasanya kita ketika mendengar kata wiki itu yang terbesit di benak kita adalah kata Wikipedia, karena itu yang paling terkenal dari produk Wikimedia ini. Jadi Wikipedia ini merupakan salah satu web yang paling terkenal dari produk wiki. Selanjutnya, sebelum kita menggunakan, kita harus tahu bagaimana keuntungan menggunakan dari wiki ini. Yang pertama yaitu wiki ini menyediakan tempat yang tersentralisasi untuk mengerjakan tulisan yang terkolaborasi untuk siswa, sehingga secara online siswa itu bisa berkolaborasi dengan siswa yang lain dan tidak perlu saling bertukar file seperti cara lama yang sudah kita lakukan. Yang kedua, aplikasi wiki ini user friendly sehingga sangat mudah untuk diakses dan bagi siswa yang baru tahu internet pun sudah bisa menggunakan web ini. Yang ketiga yaitu memudahkan guru untuk memonitor dan menilai tulisan dari siswa di satu tempat yang tersentralisasi. Selanjutnya, eh, keuntungan yang lain adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, menulis kritis, dan kemampuan menulis. Di mana di dalam pengerjaan wiki secara pilot project misalnya membahas ini, kita saling berkolaborasi, saling komentar terhadap satu sama lain sehingga itu merangsang siswa untuk selalu berpikir kritis dan belajar untuk menulis. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari wiki yang itu adalah yang pertama untuk mengidentifikasi siapa yang menulis bagian tertentu dalam tulisan pada halaman wiki. Itu sulit untuk diidentifikasi siapa yang menulis untuk pertama kali. Dan paragraf dapat diedit oleh siapa saja secara berulang-ulang. Jadi ketika kita membuat project pembahasan atau topik di wiki itu, siapapun bisa mengedit terus mengubah kata-kata, yaitu menjadi kelemahan dari wiki itu sendiri karena kita tidak akan tahu progres siapa yang berkomentar duluan dan yang menulis atau mengedit duluan. Yang kedua yaitu terdapat potensi tidak berjalannya kerjasama ketika tujuan utama dari pembuatan pilot project di wiki itu adalah untuk berkolaborasi, saling mengisi dan saling komentar. Itu ada potensi di mana kegiatan kolaborasi itu tidak berjalan sesuai dengan rencana karena siswa biasanya saling secara spamming mengedit atau eh, berkomentar secara terus-menerus dengan temannya yang atau istilah dalam yang biasa dipakai adalah edit wars. Jadi saling edit yang tidak berhenti. Yang ketiga, kelemahan dari wiki ini adalah wiki tidak memiliki fasilitas yang cukup canggih untuk mengedit foto atau gambar grafik sehingga perlu digunakan aplikasi lain. Jadi di wiki itu memang secara umum diperuntukkan untuk pengeditan kalimat, bukan untuk mengedit gambar atau diagram atau sejenis file JPG dan PNG
itu tidak bisa, sehingga ini merupakan salah satu dari kelemahan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan wiki ini? Atau dalam hal ini salah satu produk yang akan kita gunakan adalah Wikipedia dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu sebelum mengimplementasikan wiki ini, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Kita sebagai guru harus mempersiapkan yang pertama, definisikan alasan diadakan proyek di wiki ini. Pertama, kita harus mendeskripsikan nanti di topik itu alasan kenapa diadakan proyek wiki ini. Yang kedua, menentukan domain yang digunakan. Pada wiki itu ada beberapa kategori penggunaan user, di mana ada free user dan paid user. Kita menggunakan yang mana? Karena kalau di free user dan itu bisa diakses oleh semua user yang akan terdaftar secara gratis, cuman ada keterbatasan dalam beberapa hal. Sedangkan untuk paid user itu fiturnya full, cuman kita harus bayar dan yang mengakses juga nantinya akan menemukan kesulitan karena tidak samanya antara hak level user tadi. Yang ketiga yaitu menjelaskan target capaian proyek. Di dalam topik yang kita buat di wiki itu harus juga dijelaskan apa targetnya dan apa capaian apa yang akan ditargetkan dari proyek itu. Yang keempat adalah mempersiapkan kerangka dan acuan proyek. Kerangkanya misalnya kita memilih materi tentang berwudu atau cara bagaimana bahasan materi tentang riba dan lain sebagainya, kita harus mengenal kerangkanya seperti apa, pengertian dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah dalam implementasinya yang pertama yaitu meluncurkan proyek. Kita membuat topik tertentu di wiki. Yang kedua, kita kirim di wiki itu siswa dapat berkomentar atau mengembang peran dan aturan dalam kelompok. Seperti contoh kita memberikan materi tadi, kemudian peserta atau peserta didik login ke dalam aplikasi dan memberikan peran, baik itu berkomentar, bertanya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya sebagai guru kita menentukan bagaimana nanti penilaiannya seperti apa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memonitoring proyek dan penutupan proyek di wiki. Sehingga di akhir nanti kita memberi kesimpulan dan memberi penilaian terhadap keaktifan siswa dalam proyek pembuatan topik di wiki tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait wiki. Nanti ketika kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.